takes his first breath of life tonight. Tonight we fight, not for what we have. Battle formation. Archers, hold! Halo guys, dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Kisah dari film ini berlatar pada tahun 1200 sebelum Masehi, di mana kala itu diperlihatkan seorang raja dari istana Tiryns yang bernama Raja Amithyran sedang melakukan invasi ke kerajaan Argos. Diketahui bahwa Raja Amithyran merupakan putra dari Alkeus, yang berarti dia adalah cucu dari pasangan Perseus dan Andromeda. Penyerangan itu dilakukan demi sebuah ambisi akan hausnya ketenaran, kekuasaan, serta harta rampasan perang. Namun sebelum melakukan perang secara total, Raja Amithyran berinisiatif untuk mengadakan sebuah pertarungan 1 lawan 1 kepada pemimpin kerajaan Argos. Dan tentu saja, demi harga diri serta kebijaksanaannya, Raja Argos menerima tantangan tersebut demi bisa membuktikan siapakah yang layak menjadi pemenang serta menyandang status sebagai penguasa. Meskipun diceritakan bahwa dalam pertarungan itu, Raja Amithyran berhasil mengalahkan Raja Argos hingga dia pun diangkat sebagai penguasa atas kerajaan itu. Namun ternyata, kesombongan serta keegoisan Raja Amithyran menyebabkan sang ratu atau istrinya merasa kecewa dan gusar. Dia menilai bahwa sang raja telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain demi ambisi kekuasaannya. Sehingga sang istri yang bernama Ratu Almene segera menemui seorang penasihat kerajaan yang bernama Seiran untuk pergi ke kuil Hera yang berada di kota Argos, di mana di sana mereka akan berdoa kepada Dewi Hera supaya bisa diberikan cara demi bisa menggulingkan tahta Raja Amithyran. I could bring tenderness to a man who's help my people. No god's wrath could bring such anger. Ternyata doa mereka didengar oleh Sang Dewi, di mana saat itu sebuah keanehan terjadi ketika seorang penjaga kuil menghampiri Almene. Seketika dia dirasuki oleh spirit dari Dewi Hera, seraya mengatakan bahwa dia bersedia mengabulkan permintaannya. Namun dengan satu syarat, yaitu Ratu Almene harus bersedia dinikahi serta mengandung seorang putra dari Dewa Zeus, serta dia harus memberikan nama kepada putranya dengan sebutan Hercules. But I shall know him as Hercules. Closer. Persyaratan itu disetujui oleh sang ratu. Kala itu dia telah siap untuk menerima keturunan Dewa Zeus dengan proses yang penuh dengan kerahasiaan. Meskipun pada saat yang sama pula, prosesi itu berhasil diketahui oleh Raja Amithyran, hingga dia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk memburu sosok lelaki yang telah menggauli istrinya. Namun seketika itu pula, hujan lebat turun disertai petir yang sangat dahsyat, di mana itu menandakan bahwa Dewa Zeus sedang berada di sekitar mereka. Hingga dengan kesombongannya, Raja Amithyran mengucapkan sumpah serapahnya demi bisa membalaskan dendam kepada Dewa Zeus. Dari peristiwa itu, singkat cerita beberapa bulan kemudian, Ratu Almene kini telah melahirkan seorang putra dari hubungannya bersama Dewa Zeus. Putra itu merupakan anak kedua baginya, di mana anak pertamanya bernama Iphicles. Raja Amithyran berusaha menerima kehadiran bayi itu, meskipun dia berjanji bahwa putra keduanya tak akan mungkin bisa melampaui serta mengalahkan Iphicles sebagai putra darah dagingnya. Hingga saat itu, dia memberikan nama kepada bayi itu dengan sebutan Alkaides.
Sang ratu berusaha menerima semua perkataan raja, meskipun dalam diam dia telah mengetahui bahwasannya putra keduanya yang sebetulnya bernama Hercules akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh serta membawa perubahan bagi kerajaan Tyrins, di mana kelak dia akan mampu menggulingkan tahta sang raja sebagai ayah tirinya. Hercules. His name will be Alcides. Maka singkat cerita 20 tahun dari kejadian itu, kini dikisahkan bahwa Alcides atau Hercules telah menjadi seorang remaja yang gagah. Saat itu, dia juga telah memiliki kekasih, seorang wanita pujaan hatinya yang bernama Hebe, di mana dia merupakan putri dari seorang raja bernama Talas yang merupakan penguasa kerajaan Crete. Meskipun sebetulnya, kakaknya yaitu Epicles diam-diam juga memiliki perasaan yang sama kepada Hebe. Hingga dari sanalah, Epicles berniat untuk menyingkirkan Hercules sebagai saingannya. It's only stone. I like your necklace. In my mind's eye. Rencana jahatnya itu dimulai ketika Epicles merencanakan untuk membunuh adiknya saat bermain kuda di tengah hutan. Namun Hercules sebagai keturunan dewa Zeus tak akan mudah untuk disingkirkan dengan cara yang licik seperti itu. Di mana saat Epicles berniat untuk melakukan rencana jahatnya, tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor singa Nemea yang terkenal buas. Sehingga pada situasi itulah Hercules terpaksa harus bertarung dengan singa tersebut yang membuat niat jahat Epicles seketika buyar karena dia tak menyangka bahwa adiknya mampu mengalahkan singa tersebut dengan cara yang sangat mudah. The next king of Tyrants will have to tell tonight. Namun ternyata keberhasilan Hercules atas kemenangan duelnya melawan singa itu ternyata dimanfaatkan oleh Epicles, di mana dia mengklaim bahwa dirinya lah yang telah berhasil mengalahkan singa paling buas di hutan mereka. Dengan kesombongannya, dia menunjukkan bukti kulit hewan tersebut kepada ayahnya, termasuk kepada para pejabat tinggi kerajaan. Meskipun klaimnya itu kini menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian orang, karena memang mereka benar-benar tak percaya. So it has a chance to sink into some of the thicker heads here. No. Never. He ran away at the first sign of danger. Kejadian mengejutkan juga terjadi di tengah acara jamuan makan itu. Di saat secara tiba-tiba, Raja Amitairon mengumumkan tentang rencana perjodohan Epicles sebagai putra pertamanya dengan putri Hebe sebagai putri dari penguasa kerajaan Crete. Perjodohan itu tak luput dari kepentingan politik yang telah lama terjalin di antara kedua kerajaan, di mana hal itu membuat Hebe kecewa dan seakan tak terima, hingga dia bersama Hercules memutuskan untuk meninggalkan istana. Atas tindakan yang mereka lakukan, kini Hercules dan Hebe telah dicap sebagai buronan kerajaan. Terlebih setelah semua pihak mengetahui bahwa mereka telah lama menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Mereka terus dikejar oleh pasukan kerajaan, hingga di tengah pelariannya itu, tiba-tiba Hebe terjatuh ke dalam arus sungai yang membuat Hercules terpaksa harus menyelamatkannya, serta menjadi akhir pelarian mereka. Karena setelah itu, mereka berhasil ditangkap oleh pasukan kerajaan yang ternyata dipimpin oleh Epicles. Hercules langsung ditangkap dan dibawa ke hadapan sang raja. Dan pada saat itulah, Hercules mulai membeberkan semua yang terjadi, bahwasanya dia dan Hebe memang telah lama menjalin hubungan asmara. Maka atas alasan itulah, mereka menolak rencana perjodohan Hebe dengan Epicles, hingga pernyataan itu benar-benar membuat Raja Amitairon marah besar. Dan dari sanalah, sang raja berencana untuk membuang Hercules dari istananya. Took them by surprise, father. Where was your brother in this contest? The future king of Tyrants. Act like it. Maka keputusan Raja Amitairon sebagai ayah tirinya kini mulai terlaksana, di mana dia berencana membuang Hercules dari tanah Yunani ke tempat yang sangat jauh, dengan dalih mengirimkannya ke dalam misi ekspedisi ke wilayah Mesir, tepatnya ke kota Heliopolis. Di sana, Hercules dan pasukan kerajaan akan ditugaskan untuk memberantas aksi pemberontakan serta misi untuk menguasai wilayah itu.
Meskipun sebetulnya sang raja diam-diam telah menipu Hercules supaya dia bisa diasingkan dari istana megahnya. North of the Nile River Delta. You will enjoy war. You sail to Egypt tomorrow. Misi pembuangan yang dibalut dengan agenda menumpas pemberontakan itu melibatkan pasukan dari Divisi ke-9 Kerajaan Tyrins dengan dipimpin oleh seorang komandan bernama Sotiris. Mereka membawa sekitar 80 orang pasukan yang sebetulnya mereka akan ditumbalkan demi memuluskan skenario aksi kejahatan sang raja. To keep 80 in line and we'll see about expanding your command. Sebagai insting dari seorang ibu, Almene kala itu berusaha melarang Hercules untuk ikut serta ke dalam misi tersebut karena sebetulnya dia telah mengetahui niat busuk sang raja supaya bisa menjauhkan Hercules dari pemerintahannya. Maka demi bisa mencapai cita-citanya dalam menggulingkan Raja Amitairon, untuk pertama kalinya Ratu Almene mulai memberitahukan tentang asal-usul Hercules, yang mana dia merupakan putra dari Dewa Zeus hasil hubungan gelapnya atas syarat perjanjian dengan Dewi Hera. Pada awalnya Hercules benar-benar tak percaya, namun setelah Chiron sebagai saksi hidup berusaha meyakinkannya, kini Hercules mulai percaya meskipun dia masih belum bisa menerima fakta yang terjadi terhadap jati dirinya. Certainly I shall. Maka atas informasi itu, Hercules tetap memutuskan untuk ikut dalam misi perjalanan ke wilayah Mesir. Kemudian keesokan harinya, sebelum berangkat dia mengucapkan janji kepada Hebe sebagai kekasihnya bahwa dia akan kembali pulang menemuinya dalam kurun waktu 3 bulan. Hingga diceritakan saat itu Hercules bersama Sotiris dan pasukannya kini telah berada di atas kapal untuk berlayar menuju Mesir. Meskipun sebelum mereka benar-benar turun ke dalam misi itu, Sotiris sempat mengungkapkan perasaan aneh serta keganjilannya karena raja mereka hanya mengirimkan 80 orang prajurit demi sebuah misi yang sangat berbahaya. Piece of secured in Crete. They halved it just before we left. Setelah beberapa hari melakukan pelayaran, pada akhirnya rombongan pasukan mereka kini telah sampai di daratan Mesir. Mereka disambut dengan hamparan medan gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Dan di tengah perjalanan itu, Sotiris mulai memerintahkan pasukan pengintainya supaya bergerak lebih dulu, serta memastikan keamanan jalan pintas yang akan membawa mereka ke kota Heliopolis. Namun ternyata setelah mereka menunggu sekian jam lamanya, para pasukan pengintai itu tak pernah kunjung kembali, sehingga Hercules bersama Sotiris berinisiatif untuk menyusul mereka. Di mana kala itu mereka berdua menemukan sebuah goa yang mengarah ke pinggiran kota Heliopolis. Your father wants us in Heliopolis a day sooner. Di tempat itulah mereka baru saja menyadari bahwasanya para pasukan pengintai mereka ternyata telah tewas dengan cara digantung. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba orang-orang misterius juga menghampiri mereka hingga kini mereka dalam situasi terkepung. Yang mana diketahui, ternyata pasukan itu merupakan pembunuh bayaran asal Mesir supaya bisa menghabisi mereka yang sengaja diperintahkan oleh Raja Amitairon untuk bisa menghabisi mereka. Dan pertempuran pun terjadi dengan begitu sengit. Dalam pertempuran itu, pasukan Sotiris berhasil dilumpuhkan satu persatu, hingga kini hanya menyisakan Sotiris sebagai komandan tertinggi bersama Hercules. Pada kondisi yang telah terpojok, tiba-tiba pemimpin pasukan itu menghampiri mereka dengan tujuan untuk mencocokkan sebuah pelindung kepala yang akan cocok dengan kepala target mereka, yaitu Alkaides. Namun saat itu, Hercules mencoba mengelabui musuhnya dan mengatakan bahwa dia bukanlah Alkaides yang mereka cari, melainkan Hercules sebagai prajurit biasa. Maka dengan cerdiknya, Sotiris juga berusaha meyakinkan musuh dengan mengatakan bahwa Alkaides yang mereka maksud telah tewas. Where does he lie?
Dari peristiwa itu, Hercules berhasil selamat dari kematian. Meskipun di sisi lain, Ratu Almene bersama Hebe telah meyakini bahwa Hercules telah tewas dalam misi itu, hingga mereka pun mengadakan upacara pemakamannya, di mana kejadian ini benar-benar membuat Raja Amithyren merasa bahagia karena dia telah berhasil menjalankan siasat jahatnya. Dari peristiwa ini pula, kini Sotiris dan Hercules baru saja menyadari bahwasannya mereka telah diperdaya serta dihianati oleh raja mereka sendiri. Kini mereka pun ditangkap oleh pasukan pembunuh bayaran itu. Dan dari sinilah Sotiris mulai memiliki pertanyaan besar, mengapa Raja Amithyren berniat untuk melenyapkan putranya sendiri. I must make it back to Tiryns before the wedding. Could the king really do this? You've been within the palace walls too long, my prince. Setelah penangkapan itu, kini mereka berdua dijual untuk dikirimkan kepada seorang promotor gladiator yang bernama Lucius yang tinggal di wilayah Sisilia. Mereka akan dijadikan sebagai budak dan akan dipergunakan sebagai petarung gladiator demi bisa meraup keuntungan bagi tuannya. Hingga beberapa bulan kemudian, kini Sotiris dan Hercules telah berhasil beradaptasi di kota Sisilia sebagai petarung gladiator yang sangat terkenal serta disegani. Expect a return. You miserable misers! Dari prestasi mereka itulah, pada suatu hari, Sotiris dan Hercules mencoba untuk membujuk Lucius sebagai tuannya, supaya dia mengadakan pertarungan gladiator yang lebih spektakuler dengan lawan-lawan yang lebih tangguh dari berbagai wilayah. Karena dengan pertarungan itu, Lucius akan menjadi kaya raya dan terkenal, karena acara itu akan ditonton oleh ribuan orang. Meskipun pertarungan itu menggunakan sebuah syarat, yaitu tiap promotor hanya bisa membawa 2 petarung saja. They hold an event once a year. King is Hades' most reliable supplier. Why would I fight you two? Mendengar potensi keuntungan yang akan didapatkannya, tentu saja Lucius tertarik dengan rencana itu. Maka dia pun segera mempersiapkan arena gladiator elit di wilayah Sisilia yang akan menjadi jembatan bagi timnya untuk bisa naik level dan bisa bertemu dengan para petarung dari wilayah Yunani. Dan langkah pertama yang diambilnya, yaitu Hercules serta Sotiris harus mampu mengalahkan budak-budak terkuat yang dimiliki Lucius, yang bernama Humbala dan Halphes. Hingga pada akhirnya, pertarungan pun akhirnya dimulai. Tourney to the greatest tourney in Greece! Dalam pertarungan yang penuh dengan gengsi itu, terlihat Hercules dan Sotiris berusaha menyerang lawan tandingnya. Meskipun memang para budak terbaik Lucius sangat sulit dikalahkan, bahkan mereka sempat dipojokkan dan hampir saja terbunuh oleh lawannya. Namun berkat kekuatan yang dimilikinya, Hercules berhasil membalikan keadaan, hingga dia berhasil melumpuhkan Halphes dengan cara yang sangat mengenaskan. Kejadian itu membuat Humbaba naik pitam. Lantas dia langsung menyerang Hercules dengan membabi buta. Namun karena Hercules merupakan demigod atau manusia setengah dewa sebagai putra dari dewa Zeus, akhirnya dia pun langsung menyerang balik Humbaba, hingga pada akhirnya kedua budak terbaik Lucius dinyatakan gugur di tangan Hercules. Dan atas hal itu, mereka berdua kini layak untuk mewakili Sisilia untuk pergi ke wilayah Yunani demi bertarung dalam acara yang lebih bergengsi. Sementara itu di tempat lain di wilayah Argos, suasana kesedihan masih terlihat ketika Ratu Almene terus berdoa di kuil Hera demi keselamatan putranya yang telah dianggap tewas. Maka dari sanalah Ratu Almene mulai memberanikan diri berbicara kepada Raja Amithyren sebagai suaminya tentang sebuah rahasia besar yang selama ini dia tutupi. Yes, Amphitryon, at long last I will tell. Have you found peace, Alcmene? Hera may bless this marriage.
Sontak saja, sang raja merasa tercengang saat mengetahui bahwa putra keduanya merupakan keturunan dari dewa Zeus yang ditakdirkan untuk melawan keangkuhan serta menggulingkan tahtanya sebagai pemimpin yang mendominasi kerajaan-kerajaan di Yunani. Dan kejadian mengejutkan terjadi ketika Almene berusaha menyerang suaminya, meskipun sang raja berhasil membalikan keadaan hingga pada akhirnya Ratu Almene dinyatakan tewas untuk selama-lamanya. Beberapa hari kemudian dari peristiwa itu, scene kembali memperlihatkan ketika Hercules bersama tim gladiatornya kini telah berada di kota Argos Yunani untuk melakukan pertarungan gladiator yang penuh dengan gengsi. Meskipun saat itu, Lucius memutuskan untuk menurunkan Hercules saja dalam pertarungan, karena memang kondisi Sotiris masih tak bisa memungkinkan untuk bertarung akibat luka yang masih dideritanya. Di mana kala itu, Hercules akan berhadapan dengan 6 petarung gladiator sekaligus yang telah lama menjadi juara bertahan dan sangat terkenal di kota Argos. He is fighting for his freedom. Hercules of Hera, we are to believe. Ketidakikutsertaan Sotiris dimanfaatkan untuk melakukan strategi yang sebelumnya telah dirancang bersama Hercules, yaitu untuk menyulut aksi pemberontakan demi bisa menggulingkan Raja Amitairon yang telah mengkhianati mereka. Maka pertama-tama dia berusaha mencari sosok Siren yang selama ini dianggap sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Ratu Almene dan Hercules, di mana dengan bantuan Siren mereka akan mencari para komandan kerajaan yang memiliki misi yang sama, yaitu melakukan aksi pemberontakan dan menggulingkan Raja Amitairon. My name is Sotiris, captain of the fort. Will your men stand behind us? Sementara itu di tempat lain, Hercules kini telah berada di arena gladiator dan akan berhadapan dengan 6 petarung terkuat yang sangat terkenal. Meskipun dalam pertarungan itu, Hercules berhasil mengalahkan mereka dengan mudahnya, sehingga atas kemenangan itu, Hercules dan Sotiris kini bisa bebas dari statusnya sebagai budak dari Lucius, karena sebelumnya mereka telah melakukan kesepakatan. Undefeated champions of... Maka dari sana, mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Siren. Dan dalam pertemuan itulah, kini Hercules baru saja mengetahui bahwasanya ibunya telah meninggal karena merasa depresi atas isu yang mengabarkan bahwa Hercules telah tewas di tanah Mesir. Bahkan salah seorang prajurit juga memberikan sebuah informasi bahwa memang selama ini Raja Amitairon dan Iphicles telah merancang skenario kejahatan ini guna mengasingkan Hercules dari tanah Yunani supaya mereka bisa dengan leluasa menjalankan pemerintahan. All your strength, because I must tell you something. The King of Tyrants, act like it. He's squeezing anything he can from the people to hire foreign mercenaries. Kini mereka sepakat untuk bekerja sama dalam upaya menggulingkan tahta kekuasaan raja mereka. Dari sana, Sotiris sebagai mantan komandan senior mulai mencari serta mengumpulkan sisa pasukannya yang lebih memihak kepada Hercules. Sementara itu, Hercules mulai menjalankan aksinya untuk memberikan pesan keras kepada sang raja bahwa sebetulnya dirinya masih hidup dan kini dia akan membalaskan dendam atas semua tindakan jahat yang telah dilakukannya. Time to send the king a message. Maka singkat cerita, beberapa hari kemudian, berita tentang sosok Hercules yang masih hidup serta ancaman pemberontakan itu kini telah sampai kepada Raja Amitairon serta Iphicles. Dari sana, mereka langsung mempersiapkan diri untuk menumpas orang-orang yang diduga akan melawan pemerintahannya, termasuk memburu sosok Sotiris serta Hercules yang diyakini masih bersembunyi di kota itu. Kala itu, Hercules dan Sotiris telah tinggal di kediaman yang sangat aman yang berada di pinggiran kota Argos. Lantas, dari sanalah, Sotiris mulai memperkenalkan teman lama ibunya, seorang wanita yang merupakan pendeta di kota Argos, di mana wanita itu memberitahukan tentang sebuah rahasia kebenaran yang selama ini dijaga,
yaitu tentang status Hercules yang merupakan putra dari Dewa Zeus yang akan diberikan kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang yang selama ini tertindas. You must accept who you are. It will not matter. Your destiny lies in something beyond. Friend says you were of Argos until my father brought his wrath upon it. Di saat yang sama di tempat lain, diperlihatkan bahwa Hebe kini masih dalam kondisi depresi setelah dia meyakini bahwa mungkin Hercules sebagai kekasihnya telah meninggal. Pada saat itulah, Iphicles kembali menghampirinya untuk memberikan dua tawaran yang tak mungkin dia terima, yaitu bersedia menikah dengannya atau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga tentu saja, dengan terpaksa, Hebe memutuskan tawaran yang kedua, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. I do not want this marriage. Meskipun di saat yang sama, sebuah keajaiban terjadi ketika ternyata Siren berhasil menyelamatkannya dari kematian, seraya mengatakan kebenaran bahwa Hercules masih hidup. Hingga keesokan harinya, pada akhirnya Hebe mulai memberanikan diri untuk mendatangi sebuah tempat yang biasa digunakan untuk melakukan pertemuan dengan Hercules. Dan benar saja, kenyataan itu memang benar-benar terjadi saat dia melihat kembali sosok Hercules yang ternyata masih hidup. Dan dari sinilah awal mula permasalahan besar kembali terjadi di saat pasukan bayaran Mesir yang sebelumnya diperintahkan untuk mengeksekusi Hercules kini telah tiba di kota Argos untuk menemui Raja Amitairon, di mana dalam pertemuan itu pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Tarak berjanji untuk bisa menebus kesalahan mereka yang telah gagal mengeksekusi Hercules. Maka dari sana mereka pun segera bergegas untuk memburu sosok Hercules serta Sotiris yang telah diketahui berada di kota Argos, di mana dalam pengepungan itu mereka berhasil menemukan Sotiris bersama istrinya hingga mereka pun akhirnya berhasil mengeksekusi istrinya. Tak hanya itu, mereka juga mengancam Sotiris supaya bersedia memberitahukan keberadaan Hercules, karena jika dia menolak, maka mereka tak akan segan-segan untuk kembali mengeksekusi putranya. Then take us to Hercules. Let my son's life be spared. Atas ancaman itu, kini Sotiris harus terpaksa mengkhianati Hercules, di mana tak lama kemudian pasukan itu berhasil menemukan keberadaan Hercules di kediamannya. Tanpa buang waktu, Hercules langsung dibawa ke pusat kota untuk dipertontonkan kepada rakyat bahwasanya dia merupakan penjahat serta pemberontak yang akan dieksekusi. Dengan menggunakan rantai besi yang diikat di tangannya, Hercules dipasung di antara dua tembok seraya diberikan cambukan. Bahkan di saat yang sama, Raja Amitairon serta Iphicles berusaha meyakinkan seluruh rakyat bahwasanya sosok Hercules yang selalu diceritakan sebagai titisan dewa merupakan kebohongan besar karena dia masih bisa merasakan rasa sakit dan tak mampu membela dirinya sendiri. When you cannot even save yourself. Is this a message of hope? Dan yang paling mengejutkan adalah ketika Raja Amitairon memerintahkan Iphicles untuk mengeksekusi Siren yang telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Meski kala itu, Hercules berusaha memohon untuk tidak melakukannya, karena ternyata Siren merupakan orang yang telah berjasa kepada mereka berdua yang telah mengurus mereka sejak kecil. Meskipun permohonan itu ditolak dan Iphicles tetap berniat untuk mengeksekusinya. Hingga pada saat itulah, untuk pertama kalinya, Hercules terpaksa harus memohon pertolongan kepada Dewa Zeus demi bisa membuktikan bahwa dia adalah ayahnya. Dan akhirnya sebuah keajaiban terjadi ketika tiba-tiba Hercules mendapatkan sebuah kekuatan aneh yang tiba-tiba masuk ke dalam dirinya, hingga dia berhasil melepaskan diri dan merobohkan kedua tembok itu. Kemudian Hercules mengamuk sejadi-jadinya. Kondisi itu benar-benar membuat semua orang panik dan merasa tercengang ketika melihat kekuatan Hercules yang tak mungkin tertandingi. Hingga di tengah situasi itu, Raja Amitairon bersama Iphicles akhirnya memutuskan untuk melarikan diri.
Dan dari sanalah Hercules segera memerintahkan kepada semua orang yang bersedia mengikutinya untuk melakukan aksi pemberontakan dan menghancurkan kepemimpinan raja mereka. Namun saat mereka hendak memasuki gerbang istana, seketika itu pasukan pemanah kerajaan melakukan penghadangan. Kala itu, Hercules berusaha mengajak seluruh pasukan panah untuk bersama-sama melawan Raja Amitairon. Hingga saat mendengar ajakan itu, tiba-tiba di saat yang sama, para pasukan pembunuh bayaran itu segera keluar dari gerbang untuk menyerang pasukan Hercules. Pertempuran jarak dekat pun terjadi dengan begitu sengit. Namun tanpa diduga di tengah pertempuran itu, tiba-tiba pasukan pemanah kerajaan memutuskan untuk mendukung Hercules. Hingga mereka pun mulai menyerang pasukan bayaran yang selama ini menjadi pasukan andalan bagi sang raja. Di saat yang sama, Hercules memutuskan untuk terus bergerak masuk ke dalam istana demi bisa menemukan keberadaan sang raja serta kakak tirinya. Namun hambatan kembali terjadi ketika dia tiba-tiba dikepung oleh para pasukan elit kerajaan yang masih loyal kepada Raja Amitairon. Dari sana, Hercules mulai menantang Raja Amitairon untuk melakukan duel 1 lawan 1 demi bisa mempercepat untuk mengakhiri peperangan ini. Meskipun dengan sikap pengecutnya, sang raja menolak tantangan itu dan tetap memerintahkan pasukannya untuk menyerang Hercules dan para pengikutnya. Maka dalam kondisi terdesak itu, untuk kedua kalinya Hercules memohon pertolongan kepada Dewa Zeus sebagai ayahnya. Seketika dia mengangkat pedangnya ke atas langit, hingga tiba-tiba kilatan petir menyambar seakan memberikan kekuatan pada pedangnya. Dan semua pengikut Hercules merasa tercengang saat melihat Hercules berhasil menghabisi pasukan Amitairon hanya dengan 1 ayunan pedang saja. Kill the traitors! Soldiers! Atas serangan itu, kini pasukan Raja Amitairon benar-benar telah dilumpuhkan. Dan pada situasi itu, dia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di dalam istananya. Namun, Hercules tak ingin membuang kesempatan itu. Kemudian dia memburunya hingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Raja Amitairon yang memang sangat ahli dalam melakukan duel, terus berusaha mengimbangi kekuatan Hercules. Namun tetap saja, kekuatan Hercules bukanlah tandingannya, sehingga dia mulai terpojok. Tetapi pada saat Hercules hendak mengeksekusinya, tiba-tiba kejadian mengejutkan terjadi ketika Iphicles datang dengan menyandra Hebe, seraya meminta Hercules untuk melepaskan ayahnya. Tetapi atas keberanian serta pengorbanan yang sangat kuat dari seorang Hebe, tiba-tiba dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya Hercules tetap bisa mengeksekusi sang raja. Dia lebih memilih gugur bersama Iphicles demi mengakhiri kekacauan serta penderitaan rakyat atas kepemimpinan raja yang kejam. Maka dari sanalah Hercules tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Hebe sebagai kekasihnya, hingga dia memutuskan untuk mengeksekusi Raja Amitairon dengan menggunakan belati milik mendiang ibunya. Maka dengan tewasnya Raja Amitairon, kini misi serta ambisi Hercules untuk mengakhiri rezim ayah tirinya telah berhasil dicapai. Sehingga singkat cerita beberapa tahun kemudian, dikisahkan bahwa ternyata Hebe berhasil diselamatkan dari insiden itu. Kini Hebe memutuskan untuk menikah bersama Hercules yang saat ini menjadi seorang raja di wilayah Thebes dan dikaruniai seorang anak. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.
Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.